Shalom, salam saudaraku semua dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang di Taiwan, di Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yusia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini, dan terangi hati kami ya Tuhan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan membaca bersama di dalam Roma 8 ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Puji Tuhan. Saudara, banyak orang yang sulit untuk menerima keadaan yang kurang menyenangkan dalam hidupnya. Kebanyakan dari orang mulai mengeluh, bersungut-sungut, dan bahkan memberontak dan menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami. Sehingga tidak sedikit yang mencari jalan untuk keluar dari permasalahan dengan melakukan segala cara. Tidak peduli apakah jalan yang ditempuhnya melanggar kehendak Tuhan dan berujung pada kesia-siaan. Seperti tertulis, ada jalan yang disangkal orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tidak sedikit yang mengira bahwa jalan yang ditempuhnya itu sudah benar dan pasti akan memberikan jalan keluar. Padahal ujungnya membawa malapetaka dan kebinasaan. Alkitab menegaskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sekuat dan sehebat apapun manusia, kemampuan dan kekuatannya pasti ada batasnya. Tetapi jika kita mau menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan tetap berharap pada kuasa Tuhan, maka tidak ada yang perlu diragukan lagi, saudara. Seperti pengakuan Daud, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakkan diibaratkan orang yang sedang sakit bersalin dan menantikan bayinya segera lahir. Harus ada perjuangan dan ketekunan dalam menanti sesuatu yang kita harapkan itu. Sebab jika kita tekun, maka iman kita akan kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan apapun. Sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Seringkali ketika pergumulan terasa berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kita mulai membuat perhitungan dengan Tuhan. Kita berkata, aku sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah banyak korban harta. Aku sudah banyak korban waktu untuk membantu pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Tapi mengapa Tuhan seakan tidak adil padaku? Saudara, setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita baik-baik saja tanpa hambatan yang merintangi. Demikian juga Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali yang meskipun harus melewati badai tetap mampu terbang tinggi. Kepada siapakah saudara menggantungkan harapan hidup saat ini? Apakah berharap pada manusia? Sebab ada tertulis, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ataukah kita merasa diri kaya, lalu kita menjadikan kekayaan sebagai harapan? Firman-Nya berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, mari kita belajar dari Daud. Sekalipun menjadi raja besar dan berkuasa, memiliki fasilitas mewah dan kekayaan yang melimpah ruah, dan juga angkatan perang handal yang dapat menjaga dan melindunginya,
Daud sama sekali tidak menjadikan semuanya itu harapan hidup. Ia menaruh pengharapan hidup hanya kepada Tuhan. Bahkan ia mengakui, "Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji." Daud sadar bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas. Tidak selamanya tetap muda dan kuat. Semua pasti akan berubah. Yang tampak kuat dan gagah perkasa sekalipun pada akhirnya akan menua juga. Karena itu Daud pun memohon kepada Tuhan, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan saja, saudara? Karena Dia pribadi yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mengecewakan. Tuhan telah berjanji, "Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Karena itu jangan pernah kita menjauhkan diri dari Tuhan dan menaruh harapan pada apapun yang ada di dunia ini. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin mendekatkan kita kepada kegagalan dan kehancuran hidup, saudara. Ada tertulis, "Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa." Mari saudaraku, semakin hari kita semakin mengharapkan Tuhan lebih dari apapun. Bahkan sampai kita mampu berkata, "Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi." Karena hanya pengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menaruh harapan kami kepadamu. Karena hanya Engkaulah harapanku yang tidak pernah mengecewakan kami. Walaupun kami saat ini mengalami banyak tantangan, pergumulan, namun kami mau setia mengikut Tuhan dan senantiasa menggantungkan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, ajar kami melakukannya dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Amerika Serikat, di Rusia, dan dimanapun mereka berada. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong hidup mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Mari Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka, hibur mereka, memberkati mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala aspek kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.